belajar, dan lain sebagainya. Juga buat orang tua, semoga semuanya diberikan kesehatan selalu serta diberi keberkahan rezeki dan usianya. Di pagi menjelang siang hari ini akan disampaikan mengenai manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa. Indonesia merupakan negara yang besar. Ini diakui oleh negara luar, sehingga begitu artinya tidak mudah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, berikut sebelum ke manfaat dari persatuan dan kesatuan, Pak Yu sampaikan dulu mengenai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, saling mengejek dan merendahkan suku bangsa atau umat beragama yang lainnya. Jelas ini tidak boleh karena bisa memicu pertikaian sehingga bisa menjadikan perpecahan bangsa ini. Yang kedua, ancaman yang kedua yaitu dendam dan permusuhan antar suku bangsa atau umat beragama. Ini juga tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, ancaman bangsa ini yaitu perlakuan yang tidak adil terhadap warga atau suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, termasuk juga perlakuan yang tidak adil terhadap agama tertentu. Ini tidak boleh ya. Justru ini adalah bagaimana negara dalam hal ini, pemimpin negara, kemudian penegak hukum di negara ini harus berbuat adil terhadap agama atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena ketidakadilan pemerintah atau penegak hukum terhadap suku bangsa ataupun juga agama tertentu. Yang keempat, ancaman terhadap bangsa ini yaitu pertikaian antar suku, bangsa, atau umat beragama. Ini sempat terjadi di beberapa tahun ke belakang, mudah-mudahan sekarang sudah selesai, di mana pertikaian antar umat beragama terjadi di Ambon antara Nasrani dan Muslim. Nah, bahkan di antara mereka ada yang saling bantai. Kemudian ada lagi juga yang sekarang sedang ramai-ramainya di media itu saudara kita yang ada di Papua yang mengataskan nama KKB ya, kelompok kriminal atau keras bersenjata. Ini warga Papua, sebagian mereka memiliki senjata laras panjang, bagaimana mereka memberontak atau juga memerangi petugas keamanan TNI Polri yang ada di Papua. Nah, ini harus dipelajari apa yang menjadi penyebab daripada KKB melakukan aksi seperti ini. Ini jelas sangat mengancam terhadap persatuan bangsa. Kemudian yang kelima ada diskriminasi terhadap suku bangsa atau agama tertentu. Ini jelas ketika pemerintah membeda-bedakan antara satu suku bangsa atau agama tertentu dengan agama yang lainnya. Nah, ketidakadilan pemerintah, membeda-bedakan pemerintah terhadap suku bangsa atau agama tertentu ini bisa memicu perpecahan dan sangat berbahaya, apalagi di Indonesia yang konon agama muslim terbesar di dunia. Ketika pemerintah melakukan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap agama muslim, maka ini bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Nah, berbicara mengenai persatuan dan kesatuan, apakah ada manfaat? Jelas, ini sangat besar sekali manfaat terutama bagi bangsa kita. Lantas apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa ini? Baik, yang pertama ada ini. Pembangunan nasional akan berjalan lancar. Nah, tidak terhambat. Yang menjadi cita-cita nasional berupa pembangunan, baik itu infrastruktur dan sebagainya, ini akan berjalan lancar ketika
bangsa kita bersatu, ya. Yang kedua, tidak ada perpecahan bangsa. Jelas ketika bersatu maka tidak ada yang perpecahan, tidak ada keributan dan sebagainya. Yang ketiga, memperkuat pertahanan nasional. Nah, jadi nasional itu atau negara itu dipertahankan bukan hanya sama militer atau tentara, melainkan juga bagaimana rakyatnya, bangsanya bersatu padu untuk mempertahankan bersama dengan tentara, mempertahankan bangsa ini agar tetap utuh. Yang keempat, terciptanya kerukunan antar umat beragama. Ini seperti yang tadi disampaikan, ketika ada pertikaian antar umat beragama, ini bisa memecah belah. Maka apapun itu agamanya, apapun itu keyakinannya, kita harus bersatu padu dan tidak membesar-besarkan perbedaan, melainkan kita saling menghargai antar umat beragama. Yang kelima, memperkuat jati diri bangsa. Ingat dulu slogan kita adalah gotong royong, ya. Artinya ada persatuan dan kesatuan sesama bangsa dan suku bangsa dan agama. Yang keenam, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras dan serasi. Dan yang ketujuhnya, tujuan nasional mudah tercapai. Apa yang dicita-citakan nasional, ketika bangsa kita bersatu, maka ini akan sangat mudah dicapai. Nah, selain dari manfaat persatuan bagi bangsa, ada juga beberapa manfaat ketika kita bersatu, kemudian tidak membeda-bedakan perbedaan, tidak membesar-besarkan perbedaan di sekolah sebagai berikut. Nah, ini manfaat persatuan di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman. Jelas, ketika kita tidak membesar-besarkan perbedaan, kemudian kita bersatu padu, maka akan memiliki banyak teman karena banyak yang menyayangi kita, banyak yang mengasihi kita. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Ingat, di sekolah kita mungkin satu agama, semuanya muslim, tetapi cita-cita kita, latar belakang kita, suku bangsa kita berbeda-beda. Maka sikap toleransi harus dikedepankan untuk menumbuhkan persatuan di sekitar lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang keempatnya, menambah semangat dalam belajar. Berbeda ketika kita punya teman yang memang tidak nyaman terhadap diri kita atau kita tidak nyaman terhadap teman kita, maka ini bisa sedikit menurunkan motivasi kita dalam belajar. Nah, ketika semua itu hilang, kita tidak punya teman yang tidak bermasalah, kemudian kita baik-baik dengan teman semuanya, maka motivasi belajar akan bertambah. Dan yang kelimanya, terciptanya kerukunan di lingkungan sekolah. Jelas ya. Ketika kita rukun, kemudian bersatu, tidak mengedepankan perbedaan, maka kita akan bersatu padu, kemudian akan terjadi kerukunan di sekolah. Demikian informasi singkat yang disampaikan mengenai manfaat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa ini, kemudian di lingkungan sekitar, serta di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa bersatu padu selamanya, tidak membesar-besarkan perbedaan, walaupun perbedaan itu merupakan fitrah. Jadi hadapi semuanya dengan mengedepankan toleransi. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf, insya Allah kita bertemu kembali di hari Senin tentunya dengan tema yang lainnya. Atas kesalahan dan khilafnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.